Blue Lock episode yang ke-44 dibuka dengan sebuah pengulangan cerita singkat yang ada pada chapter sebelumnya. Di mana pada panel berikutnya, King Barou pun dengan cepat langsung memotong jalur umpan dari Isagi kepada Itoshirin. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung melesatkan satu tendangan macanya menggunakan kekuatan penuh. Walaupun saat itu King Barou sedang dijaga dengan ketat oleh Kazuma Nio dan juga Miroku Darai. Akibatnya, bola pun mampu melesat dengan cepat dan berhasil merobek jala dari gawang tim Jepang. Hingga gol pun berhasil tercipta dan skor pun seketika langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 3-3. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya Barou pun dengan penuh emosi langsung berlari menuju ke arah penonton sambil membuka bajunya dan berteriak dengan sangat keras. Zuu! Wow, gila banget ya. Nah, melihat semua hal itu terjadi di dalam lapangan, seketika sorak-sorai dari penonton pun kembali menjadi bergemuruh, seiring dengan diteriakinya nama Barou berkali-kali oleh kedua orang komentator pertandingan ini. Bahkan hal yang serupa pun dilakukan juga oleh Isagi, Nagi dan juga Karasuta Bito. Di mana pada panel itu, Isagi pun langsung datang memeluk tubuh Barou dari arah depan sambil bertanya kepada dirinya. Woi Barou, sialan kau. Bagaimana kau bisa melakukan semua hal itu? Padahal di tengah pertandingan tadi kau sempat menghilang untuk sementara waktu. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja kau malah langsung muncul tepat di antara aku dan juga Itoshirin. Mendengar semua pertanyaan itu, Barou pun dengan cepat langsung menjawabnya. Hah? Kenapa kau malah merasa heran? Padahal tidak ada satupun yang misterius dari semua gerakanku barusan. Karena sejak awal aku dimainkan, tugasku hanya ada satu, yaitu untuk melahapmu atau mencuri bola darimu ketika aku memiliki kesempatan. Lagi pula, aku sama sekali tidak menghilang, tapi justru permainanku yang dihapuskan oleh Miroku Darai. Karena pada momen sebelumnya, Darai berhasil membaca semua pergerakanku. Hingga pada akhirnya, aku pun dipaksa untuk dapat bermain dengan kreatif dan merubah pola berpikirku. Di mana aku tidak hanya sekedar untuk mengikutimu dari belakang lagi, melainkan aku pun juga akan mengisi kekosongan yang tidak dapat kau tutupi. Walaupun terdengar luar biasa hebat, namun nyatanya Barou sama sekali tidak pernah merasa sombong setelah dirinya berhasil mencetak gol. Karena pada momen selanjutnya, Barou pun juga menjelaskan kepada Isagi Yoichi mengenai semua kekurangannya dengan berkata seperti ini. Isagi, meskipun aku mampu mengisi kekosongan yang kau tinggalkan, namun bukan berarti aku bisa membaca dan juga memprediksi semua pergerakanmu. Karena faktanya yang aku lakukan hanyalah berlari mengejar Itoshirin. Mengingat di dalam tim kita, hanya Itoshirin sajalah satu-satunya orang yang bisa mengimbangi permainanmu dan juga memprediksi semua pergerakanmu. Jadi selama kalian berdua melakukan serangan kombinasi, maka tugasku hanyalah menunggu dari belakang sampai pada akhirnya kau akan mengoper bola itu kepada Itoshirin, barulah aku akan maju untuk melahap kalian berdua. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Barou pun segera menutup semua penjelasannya dengan berkata seperti ini kepada semua orang yang ada di dalam lapangan, yaitu Itoshirin dan juga Isagi Yoichi adalah satu orang yang sama. Nah, tepat setelah mengucapkan semua kalimat itu, tiba-tiba saja dari arah belakangnya, wasit pun langsung muncul sambil memberikan satu buah kartu kuningnya kepada King Barou. Dengan sebuah alasan karena Barou sudah bertindak vulgar akibat membuka bajunya ketika pertandingan ini sedang berlangsung. Melihat tingkah bodoh dari Barou tersebut, semua teman-teman yang awalnya memujinya akhirnya malah meledeknya lagi, sambil terus berjalan untuk meninggalkan Barou yang masih sibuk untuk memakai bajunya lagi. Sementara itu, hal yang sebaliknya kini justru terlihat pada kubu timnas Jepang, di mana pada panel tersebut, saya yang nampak kesal seketika langsung bertanya kepada pelatih Yasumori. Woi pelatih badut, apakah kau punya rencana yang bisa aku gunakan untuk membalikan keadaan ini? Mendengar pertanyaan dari saya, Yasu pun dengan cepat langsung menjawabnya. Dengar saya, sepertinya kali ini kita harus kembali memperkuat benteng pertahanan kita dan mulai bergantung kepada serangan balik yang super cepat lagi. Ditambah, kali ini aku pun akan mulai mengganti pemain kita yang sudah terlihat kelelahan. Namun belum sempat Yasumori menyelesaikan sebuah kalimatnya, saya pun tanpa pikir panjang seketika langsung memotongnya sambil berkata seperti ini. Hah, dasar pelatih bodoh. Jangan pernah melakukan satupun pergantian pemain lagi, kecuali ada orang yang terluka parah di dalam lapangan. Lagi pula, apakah sebagai seorang pelatih, kau ini tidak bisa merasakan sebuah semangat bertarung dari para pemainmu? Karena menurutku mereka semua saat ini masih sanggup untuk bertarung dan tidak ada satupun yang mau menyerah. Jadi jangan pernah mengganti mereka dan jangan pernah memadamkan semangat bertarung dari mereka. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Oliver Aiku,
Di mana pada momen ini, Aiku pun kembali berkata kepada semua teman-temannya. Haha, aku yakin saat ini kalian semua sedang merasa sangat frustasi. Karena aku pun juga merasakan hal yang sama seperti itu. Mengingat lawan yang kita hadapi saat ini, ternyata jauh lebih hebat daripada apa yang sebelumnya aku bayangkan. Namun di tengah keterpurukan ini, kita pun sama sekali tidak boleh menyerah. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan permainan ini, dan mari kita terus bertarung bersama-sama sampai titik darah penghabisan. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit tanda dimulainya kick off yang ke-7 sudah dibunyikan, Shido pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Itoshi Sae. Sebelum pada akhirnya Sae pun dengan cepat langsung membawa lari bola itu seorang diri menuju ke sisi sebelah kanan lapangan. Melihat semua hal tersebut terjadi di depan matanya, Isagi pun tidak bisa tinggal diam saja. Hingga pada panel berikutnya, dia pun segera berlari menuju ke arah Itoshi Sae dengan niat untuk menghentikannya dan juga merebut bola itu dari kaki Itoshi Sae. Namun sayangnya kali ini Isagi lah yang harus kecewa. Karena walaupun sebelumnya dia berhasil menang dan berhasil unggul dalam duel 1 lawan 1 melawan Itoshi Sae, tapi nyatanya kali ini hasilnya malah menjadi berbanding terbalik. Mengingat pada satu momen yang sama itu, Sae pun akhirnya memutuskan untuk bisa bermain dengan serius dengan cara masuk ke dalam mode flow-nya. Akibatnya kemampuan dan juga kecepatan dari Sae menjadi meningkat dengan sangat drastis. Di momen ini, Isagi pun seketika langsung sadar dengan perubahan gaya permainan yang ditunjukkan oleh Itoshi Sae. Di mana jika sebelumnya Sae fokus bermain dengan menggunakan teknik umpan jauhnya menuju ke area kotak penalti ketika dirinya memiliki kesempatan, kini Sae pun malah langsung memutuskan untuk mendribble bola itu atau membawa lari bola itu sendirian menuju ke arah benteng pertahanan ketat dari tim Blue Lock 11. Alhasil, Isagi yang saat itu sedang tidak siap akhirnya berhasil dilewati dengan sangat mudah menggunakan teknik gocekan berputarnya. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Sae pun lagi-lagi berhasil menipu kedua orang pemain kuat lainnya, yaitu Karasuta Bito dan juga King Baro. Padahal di momen ini, Baro dan juga Karasuta Bito sedang berada di dalam performa terbaiknya. Nah, semua rentetan kejadian ini terus berlangsung selama beberapa saat, di mana satu persatu pemain tengah dari tim Blue Lock akhirnya berhasil dilewati oleh Itoshi Sae dengan sangat mudah sekali. Hingga pada akhirnya tibalah giliran bagi Toshirin untuk bisa berduel 1 lawan 1 melawan Itoshi Sae tanpa ada gangguan dari pemain lain. Sebenarnya di momen ini Rin pun masih terus berusaha untuk menganalisa dan juga mengamati mengenai pola permainan super agresif yang telah dilakukan oleh Itoshi Sae. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, nyatanya Rin sama sekali tidak bisa menemukan cara yang dapat dia gunakan untuk bisa menghentikan Itoshi Sae. Akibatnya Rin yang sudah nampak frustasi akhirnya langsung memutuskan untuk melancarkan sebuah teknik sliding tackle yang sangat berbahaya menuju ke arah Itoshi Sae dengan niat untuk menjatuhkannya. Walaupun pada akhirnya Rin pun harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada satu momen yang sama itu, Sae pun berhasil menghindar dengan sempurna dengan cara melompati tubuh dari Toshirin. Melihat dan menyaksikan semua hal itu di depan matanya, tentu saja Toshirin sama sekali tidak dapat menerimanya. Hingga pada panel ini, Rin pun akhirnya berhasil membangkitkan kekuatan terpendamnya dan juga berhasil masuk ke dalam mode flow. Karena saat ini dirinya beranggapan bahwa Sae dan juga Toshirin memiliki sebuah kemampuan yang sama. Mengingat mereka berdua adalah saudara kandung. Ditambah Rin pun saat ini sudah berubah fokusnya, yaitu bukan untuk mencetak gol lagi, tapi untuk mengalahkan kakaknya sendiri dalam duel perebutan bola. Bahkan pada satu panel yang sama itu, Rin pun mulai berkata di dalam hatinya, "Ingat, aku dan Sae memiliki darah yang sama mengalir pada pembuluh darah kami. Jadi mulai sekarang aku akan mulai berpikir sama seperti dirimu, dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu untuk menghancurkan Itoshi Sae." Nah, mulai dari sanalah Rin pun seketika kembali memutuskan untuk menganalisa lagi semua gaya permainan yang dilakukan oleh Sae menggunakan mode flow-nya, sambil terus mengikuti Itoshi Sae dari arah belakangnya. Hingga setelah beberapa saat berlalu, Rin pun akhirnya berhasil menemukan jawabannya. Intinya, filosofi sepak bola dari Itoshi Sae adalah sebagai berikut. Pertama, Sae memiliki gaya permainan yang memperhitungkan cara paling optimal untuk dapat menciptakan gol. Kedua, Sae memiliki gaya permainan yang sangat efisien untuk dapat menghancurkan lawannya dengan sangat cepat sekali. Dan yang ketiga, esensi sepak bola dari Itoshi Sae adalah sepak bola yang cantik dan juga atraktif. Yang artinya Sae adalah pemain yang mengutamakan keindahan di dalam bermain sepak bola. Jadi tidak peduli sehebat apapun Itoshi Sae,
Nyatanya, dia tidak akan pernah berusaha untuk bisa mencetak gol dengan tendangannya sendiri jika memang tidak terpaksa. Itulah alasan yang membuat saya akhirnya memilih Ryusei Shido. Karena faktanya kedua orang itu memegang sebuah prinsip yang sama di dalam sepak bola. Jadi, jika aku adalah Itoshi Sae, maka aku akan kembali mengoper bola itu kepada Ryusei Shido. Tepat ketika Shido sudah dapat meloloskan diri dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh para bek kita. Oleh karena itu, maka mulai dari sini aku pun akan kembali bergerak dengan tujuan untuk menutup jalur umpan bagi Ryusei Shido demi menggagalkan skema serangan super cepat dari Itoshi Sae dan juga mengalahkannya. Semua teori dari Toshirin itu seketika langsung terjawab melalui beberapa rangkaian serangan berikut. Di mana pada panel ini, Sae yang sudah berhasil meloloskan dirinya dari Yukimiya Kenyu, Hiyori dan juga Ryubei, akhirnya langsung memutuskan untuk memberikan satu buah umpan indahnya menuju ke arah Ryusei Shido yang kebetulan pada saat itu sudah berhasil meloloskan dirinya dari penjagaan ketat Reo dan juga Isagi Oichi. Nah, di momen inilah sebuah kejutan besar kembali diperlihatkan di hadapan kita semua. Karena tepat setelah bola tersebut sudah ditendang oleh Itoshi Sae, di saat yang bersamaan, Shido pun seketika langsung melompat lebih dulu dibandingkan dengan para pemain lainnya. Dengan niat untuk melayangkan satu tendangan naganya untuk merobek jalan dari gawang Gagamaru. Namun sayangnya di momen itu Rin pun berhasil membaca dengan sempurna semua pola serangan kombinasi yang dilakukan oleh Sae dan juga Shido. Hingga dia pun akhirnya tanpa ragu langsung memaksakan dirinya untuk ikut melompat juga. Serta langsung menabrak kaki Shido menggunakan kepalanya sebelum bola itu berhasil ditendang. Akibatnya Shido pun kembali gagal mencetak gol dan wasit pun seketika langsung meniup sebuah peluit tanda pelanggaran. Wow, gila banget ya. Siapa sangka bahwa meskipun pada momen itu gerakan Rin sedikit terlambat, tapi pada akhirnya Rin pun tetap nekat berusaha menghentikan tembakan dari Shido dengan membiarkan wajahnya ditendang. Menariknya, setelah melihat awakening atau evolusi dari Itoshi Rin, semangat dari Isagi Oichi pun seketika kembali terbakar. Apalagi pada panel ini, Isagi pun dengan tenang langsung berkata kepada dirinya sendiri, "Hah? Cara Itoshi bergerak sangat jauh berbeda daripada biasanya. Karena selama ini dia hanya bergerak untuk bisa mencetak golnya sendiri. Namun ternyata saat ini, Itoshi Rin hanya fokus melakukan pergerakan dengan tujuan untuk bertahan. Atau dengan kata lain, di akhir pertandingan ini, Itoshi Rin telah mengubah sepenuhnya semua gaya permainannya. Karena tujuan dari Itoshi Rin sekarang hanya ada satu, yaitu untuk menyegel atau menghancurkan kemampuan dari Itoshi Sae. Supaya semua teman-temannya bisa bergerak dengan bebas, baik itu ketika melakukan penyerangan ataupun pertahanan." Semua rentetan kejadian ini berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada momen berikutnya, Isagi pun akhirnya mulai berhasil masuk ke dalam mode flow juga. Serta serangan balik super cepat dari tim Blue Lock Eleven akhirnya kembali dilancarkan dengan dipimpin oleh Isagi Oichi sebagai playmakernya. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari episode ke-44. Di mana pada chapter ini, akhirnya kita mengetahui mengenai sebuah rahasia besar di balik kekuatan Itoshi Sae. Tentu saja bagi kalian penasaran dengan kisah perjalanan dari Isagi Oichi, maka nantikan terus ya update selanjutnya di channel ini. Karena pada episode berikutnya, sebuah pola permainan super gila dari pasangan emas tim Blue Lock Eleven akhirnya kembali ditunjukkan, yaitu duet antara Kapten Tsubasa dan juga Taro Misaki. Atau di dalam Blue Lock, mereka adalah Isagi Oichi dan juga Meguro Bachira. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.